Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Yanti, Bapak saya Rusli. Jadi saya Yanti Rusli. Saya berasal dari GKI Cawang, tempat saya melayani. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan tema khotbah pada hari ini adalah apa Bapak Ibu? Dia itu sejauh doa. Jadi kalau sejauh doa itu segimana atuh ya? Begitu ya? Mungkin akan sulit untuk kita ukur ya, segimana tah sejauh doa itu dalam hidup kita. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dan menguraikan hal ini, baiklah Bapak Ibu, saya ingin berbagi cerita. Jadi saya pernah membaca suatu buku ya mengenai pelayanan konseling begitu ya, pastoral. Nah, di dalam buku itu diceritakan tentang seorang pelayan Tuhan. Suatu kali dia mendapatkan informasi bahwa ada anggota jemaatnya itu di lereng bukit yang sangat jauh begitu ya, meninggal dunia. Nah, karena pada saat itu ya alat transportasi tidak semaju seperti sekarang ini, semuanya serba terbatas, masih zaman baheula begitu ya. Dia berupaya menjumpai anggota jemaat itu. Ceritanya sampailah dia ke rumah si omah ini ya, si nenek ini begitu ya, yang sudah meninggal. Jadi karena si omah itu meninggal, maka ya tidak ada tabita dan lain sebagainya ya. Jadi diuruslah segala sesuatunya oleh hamba Tuhan ini beserta dengan pelayan-pelayan lainnya. Dan ketika pemakaman sudah selesai dan lain sebagainya, maka dia masih mencermati siapa yang ada di rumah itu. Dan dia melihat, kok ini ada apa ya begitu? Ini orang atau apa begitu ya? Yang pasti di situ ada seekor anjing dan di sebelahnya seperti ada seorang anak, tapi ya ampun itu rambutnya udah gimbal gitu kan ya. Terus diam aja begitu ya. Oh, rupanya anak ini tidak dapat melihat. Jadi saya masih bersyukur kalau saya masih low vision bisa baca, kalau dia tidak bisa melihat Bapak Ibu ya. Dan kemudian diajak bicara ketika di toel-toel gitu ya, digini-giniin gitu ya, diam aja. Malah mendesis-desis seperti itu ya. Oh, rupanya dia setiap hari tidak berkomunikasi dengan si nenek ini karena nenek ini kurang pendengarannya, dia tidak bisa mendengar begitu ya. Sedangkan anak ini tidak bisa melihat begitu ya. Jadi tidak nyambung satu dengan yang lain. Tetapi keseharian anak ini selalu bergaul dengan anjing peliharaannya saat itu. Oleh sebab itulah maka dia lebih banyak bergaul dengan anjing ini, sehingga komunikasinya ya sama si anjing itu begitu ya. Diajak bicara cuma berdesis-desis aja begitu saja. Oleh karena belas kasihannya, ceritanya anak ini dibawalah sama bapak pendeta ini begitu ya ke rumahnya. Wah, si ibu pendeta udah mikir apa lagi nih ya si suami ini begitu ya. Udah bawa apa lagi begitu ya, karena anak dia banyak. Artinya berarti dia harus menambah tugas yang harus ditunaikan. Apalagi ketika dia lihat ulu-ulu itu rambutnya gimbal, kutuan dan lain sebagainya. Perlu dibersihkan begitu luar biasa, membutuhkan energi, kesabaran dan lain sebagainya. Karena dia tidak dapat berkomunikasi. Tetapi berjalannya dengan waktu, ya Bapak Pendeta ini sabarnya luar binasa begitu ya. Dia menguatkan istrinya, anggota keluarganya. Dia juga minta maaf ujug-ujug bahwa ya karena nggak ada telepon dan sebagainya pada zaman itu begitu ya. Dia minta maaf tetapi menggugah, memotivasi bahwa ini ada anggota jemaat yang membutuhkan pertolongan. Akhirnya tumbuhlah cinta kasih kerelaan di antara anggota keluarga itu saling menopang. Pada akhirnya, akhir cerita itu, anak itu bertumbuh dengan baik dan kelihatan ternyata cantik begitu ya, rambutnya ikal dan pintar walaupun dia tidak dapat melihat. Dan seiring berjalannya waktu di terapi begitu ya, di konseling dengan sangat baik sampai akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan baik.
Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya saksikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata ketika komunikasi itu sangat minimalis terjadi antara si nenek dengan cucunya ini di situ, maka berdampak ini anak yang ternyata bukan bisu sebenarnya, ya. Maka dia tidak dapat berkata-kata seperti layaknya manusia karena dia lebih banyak bergaul dengan hewan peliharaannya di rumah itu. Jadi kita bisa membayangkan dalam kehidupan kita, kalau dalam kehidupan kita itu komunikasi yang terjalin satu dengan yang lain dalam hidup kita itu begitu minim, begitu terbatas di dalam kehidupan kita. Apalagi mungkin era digital pada saat ini, saya seringkali melihat dan saya juga di keluarga kadang-kadang juga menegur, mengingatkan diri saya, suami saya dan anak-anak begitu ya. Kadang-kadang kita makan bersama tapi kadang lupa begitu ya dengan handphone kita masing-masing. Loh, kok kita semeja tapi nggak ada tegur sapa, nggak ada komunikasi. Bahkan suatu kali saya pernah melihat ya ada oma opa begitu jalan barengan empatan. Ini meja kita, itu dekat kita itu meja si oma opa ini. Tapi ketika mereka duduk gitu kan. Tapi kemudian mereka asik dengan handphone mereka masing-masing. Suami saya bilang, ya ampun itu udah tua nih ya. Kok kenapa juga sama juga nih dengan anak-anak muda. Mereka asik dengan handphonenya masing-masing. Mereka duduk bersama-sama tapi tidak ada komunikasi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin inilah seringkali terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Padahal kita tahu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita karena miskomunikasi. Karena minimalis komunikasi di dalam hidup kita. Jangan-jangan juga di dalam hubungan dan komunikasi kita dengan Tuhan. Seringkali juga kita miskomunikasi dengan Dia. Karena jarangnya, karena sedikitnya kita berkomunikasi dengan Dia. Tetapi kalau tadi kita bersama-sama mendengar kesaksian di dalam Kejadian 18, itu Abraham bisa berkomunikasi dengan Tuhan begitu nyaman. Bahkan luar biasanya kalau tadi kita mencermati bagaimana Abraham ini meminta kepada Tuhan begitu ya, mengenai Sodom dan Gomorrah nih yang mau dihukum oleh Tuhan, terjadi seperti tawar-menawar. Dari mulai 50 orang sampai dengan 10 orang. Kata Tuhan tuh kalau memang benar ada 10 orang, Tuhan tidak akan menghukum kota Sodom dan Gomorrah. Artinya bahwa kebijakan, keputusan Tuhan itu bukan tanpa pencermatan, penelitian begitu ya. Faktanya memang terbukti tidak ada 10 orang. Kalau 10 orang saja Tuhan tidak akan mengambil keputusan seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini juga sebuah contoh bagaimana Abraham begitu intens, begitu berkomunikasi seperti seorang bapa dengan anaknya. Bisa bercakap-cakap, bisa menyampaikan isi hatinya. Aduh janganlah kalau memang ada orang dari mulai 50, 40, 30 sampai 10 kata Tuhan, kalau memang benar aku tidak akan menghukum mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sebuah contoh bagaimana dekatnya Abraham dengan Tuhan. Ternyata kalau komunikasi itu dilakukan antara manusia dengan Tuhan, yang dikatakan Tuhan itu seperti cahaya yang tak terhampiri. Tetapi di dalam Kejadian 18 Tuhan itu benar-benar bisa dihampiri, bisa dekat, bisa bercakap-cakap, bisa berkomunikasi, bisa berdiskusi, bisa memberi usul Abraham kepada Tuhan. Luar biasa sekali. Demikian juga kalau tadi didaraskan begitu indah dari Mazmur 138. Kita mendengarkan kesaksian dari Daud, bagaimana Tuhan itu memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kepada Daud. Dan itu bukan kata orang, tetapi kata dianya sendiri. Sehingga dia ingin bersyukur kepada Tuhan atas segala pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu, kalau tadi sudah didaraskan,
Tapi saya ingin mengajak, coba kita lihat di dalam Mazmur 138 itu teristimewa di dalam ayatnya yang ke-7. Apa yang diungkapkan di dalam Mazmur 138 ayatnya yang ke-7, Bapak Ibu. Di sini kita mendengar, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Dan kalau kita baca selanjutnya, di situ mengungkapkan bagaimana intim dan dekatnya Daud. Dalam ayat 3 di situ dikatakan, ketika aku berseru, Tuhan mendengar apa yang dia sampaikan. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, komunikasi hubungan antara pemazmur dengan Tuhan pun ternyata intim dan dekat, sama seperti Abraham. Dan percakapan komunikasi itulah disebut dengan doa. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, percakapan kita dengan Tuhan. Salah satu media yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita untuk kita berkomunikasi dengan Dia. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan firman yang menjadi daging di dalam hidup kita, di dalam Yesus Kristus. Yesus, Yosua, bahasa Ibraninya Tuhan yang menolong kita, juru selamat. Dan dia adalah Kristus, bahasa Yunani, bahasa Ibraninya adalah Mesias, Raja yang diurapi, yang kekuasaannya, kata Matius 28, di sorga dan di bumi, yang bisa memberikan jaminan kepada Bapak, Ibu dan saya dan kita semua manusia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu di dalam Yohanes 17 ayat 3 apa Bapak Ibu? Kalau kita mengenal satu-satunya Allah yang benar di dalam Yesus Kristus dalam hidup kita, mengenal, berelasi, berhubungan, bersekutu. Dan doa adalah satu media yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa bersekutu dengan Dia, untuk kita bisa berkomunikasi dengan Dia, bisa mencurahkan isi hati kita. Mungkin kita juga memiliki banyak pengalaman ketika kita berdoa. Teristimewa mungkin anggota jemaat kita, anggota keluarga kita ketika sakit, ketika menderita, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita merasa gagal, ketika kita bercucuran air mata. Kemana kita lari? Kemana kita pergi? Kata Daud, aku berseru kepadanya. Ketika bangsa Israel ditindas, apa yang dilakukan? Berseru kepada Tuhan. Dan itulah doa. Jadi kalau tadi temanya dikatakan dia adalah sejauh doa. Kayak lagu kan? Sejauh doa. Kan gitu ya? Ada lagunya. Dia itu hanya sejauh doa. Ya, mungkin sesuatu yang abstrak, segimana ukurannya. Tetapi itulah tergantung bagaimana hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Kalau Abraham dan pemazmur di situ diungkapkan begitu dekat, begitu intim. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan itu adalah juru selamat. Tuhan itu penolong. Tuhan itu hadir di dalam kehidupannya, dirasakan di dalam kesehariannya. Oleh sebab itu tidak berhenti untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya, isi hatinya, dan bisa mendengarkan seruan-seruan yang disampaikan seperti pemazmur. Aku berseru dan Tuhan menjawab aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hubungan relasi kita dengan Tuhan di dalam doa-doa kita, di dalam pergumulan kita, kita menyampaikannya kepada Tuhan. Ketika kita membangun hubungan itu, makin hari makin dekat. Itu diibaratkan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose 2 tadi ya. Di dalam bacaan kita dari ayat 6 sampai 15, terutama ayat 2-3, di situ dikatakan, maka kalau kita sudah dikuduskan, sudah menjadi ciptaan baru,
maka kita akan berakar di dalam Dia. Kalau kita membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan, maka kita akan berakar. Artinya fondasi kita itu kalau namanya berakar kan kuat, begitu ya. Dan yang kedua dikatakan akan dibangun di dalam Dia. Dan disitulah pada saat kita berakar dan kita dibangun di dalam Dia, kita dapat melihat dan merasakan teladan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan ini. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman. Kalau saya rasanya kalau berdoa pada malam hari itu seluas samudra, ya, karena tukang ngalong, ya, senang kerja malam hari begitu ya. Padahal kan nggak boleh sebenarnya kalau terlalu malam jangan diikuti Bapak Ibu ya. Tapi karena tugas-tugas seringkali harus dikerjakan sampai larut malam begitu ya. Nah, kalau berdoa pada malam hari itu rasanya aduh enak gitu. Nggak kayak pagi-pagi gugur-gubugan mikir ini itu dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau malam hari itu kalau buat saya sangat enak sekali. Kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan, kita menyampaikan ya apa yang ada di dalam diri kita. Kata Injil Lukas, seperti seorang bapa yang sayang kepada anaknya, maka kita bisa menyampaikan apa saja ya. Kita tidak takut, tidak gentar, karena Tuhan itu adalah Bapa kita. Dan saya paling senang kalau nyanyi begitu ya, salah satu lagunya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingat lagu ini. Kalau buat saya malam hari berdoa gitu ya, terus nyanyi, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Ada yang ingat? Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kan lagu-lagu di dalam NKB, KJ, PKJ, Kidung Keesaan indah-indah kan ya, memberikan kesaksian, keteduhan, kekuatan. Ketika kita mendengar firman-Nya, kita berdoa, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Oleh sebab itu tadi di dalam Injil Lukas dikuatkan oleh Injil Lukas bahwa ketika murid-muridnya itu ajarin dong berdoa seperti juga Yohanes ngajarin muridnya. Kata Injil Lukas, Tuhan itu adalah Bapa kita, maka sapa Tuhan itu Bapa. Sampaikan ya, mintalah, tapi minta secukupnya aja. Itu kan sebenarnya doa Bapa kami juga melatih kita untuk belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Kita dilatih juga untuk belajar yang kedua itu dibilangin mengampuni ya. Mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga belajar untuk mengampuni. Dan kita tahu bahwa kita tidak dapat menanggung segala pergumulan dan tantangan kehidupan kita dengan kemampuan kita. Tetapi di dalam doa yang diajarkan dalam Injil Lukas, ada Tuhan yang akan menolongmu di dalam setiap tantangan, pergumulan dan pencobaan. Tuhan akan melepaskan, akan menolong. Dan percayalah, Tuhan kasih perumpamaan di situ. Orang jahat aja bisa memberikan anak-anaknya yang baik. Ya, gak mungkin dia ngasih kalajengking, ngasih ular, sesuatu yang membahayakan, tetapi akan memberikan apa yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, carilah, ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Percayalah, berimanlah. Kan kalau percaya itu dalam bahasa Yunaninya pistis, pisteo begitu ya. Ada salah satu terjemahannya itu adalah kita itu nggak ke kiri dan ke kanan, tetapi kita bisa fokus, berserah, setia, taat, begitu ya. Tidak terpengaruh oleh apapun di dalam hidup kita. Seperti
Petrus ketika berjalan di atas air. Ketika dia fokus, maka dia bisa berjalan di atas air. Demikianlah hidup kita Bapak Ibu. Kenapa tema khotbah kita, dia adalah sejauh doa. Marilah, Tuhan itu sudah ada di tengah-tengah kita, hadir, mengetuk, ya. Sahabat kita, gembala kita yang baik. Mari, sediakanlah waktu kita, bukan dari sisa-sisa waktu, tapi memang kita berkomitmen sediakan waktu. Karena komunikasi yang minimalis aja bisa berdampak berbahaya sekali, banyak miskomnya, begitu ya. Oleh sebab itu supaya kita juga tidak miskom dengan Tuhan, ya, tetapi kita boleh menjadi bejana yang baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita membuka hati dan pikiran kita, dan biarlah kita bisa berkomunikasi dengan Dia, sebab Dia adalah Bapa kita yang mau mendengar, yang mau mengerti dan memahami kita. Dan yang paling pasti, rahasia jabatannya, rahasianya dijamin tidak luntur. Ya kan? Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Amin.